Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Sebagai orang yang beriman diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita semuanya yang hadir bisa melampaui, melaksanakan, menunaikan ibadah puasa sebulan penuh telah kita lewatkan. Semoga ibadah-ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan salah satu jaminan sarana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya akan mendapatkan anugerah dihapuskan salah dan dosa. Oleh karenanya, kenapa di tanggal 1 Syawal disebut hari kembali fitri, Yaumu Idul Fitri, hari kembali suci? Karena Nabi berikan penjelasan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharajat min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan penuh dengan iman dan ketakwaan, hanya mengharapkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan keluar dari dirinya segala salah dan dosa bagikan orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga semuanya yang hadir akan mendapatkan anugerah
salah dosanya dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah kayumin waladatsu ummu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Allahu akbar. Namun manakala kita semuanya yang hadir belum benar-benar berpuasa, baru pada posisi sekedar berpuasa, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya kepada umat, kepada hambanya, sabda Rasulullah kepada umatnya untuk tidak berkecil hati. Ketika ibadah wajib itu belum sempurna imanan wahtisaban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada malaikat-malaikat, hal tajiduna min ibadi min tatawwu'in, lihatlah kepada hamba-hambaku, betulkah punya tambahan-tambahan. Dengan cara apa? Puasa itu dinilai sempurna. Ketika belum sempurna kita menunaikannya, Nabi memberikan penjelasan dalam sabdanya, man shoma ramadhana thumma adba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr au kama qala fi hadis. Bila mana kita belum merasa sempurna, baru sekedar berpuasa, supaya puasa Ramadan kita dinilai sempurna, ikutilah puasa 6 hari setelah Ramadan kita lalu. Dalam kajian fikih dan diterangkan dalam kajian hadis, yang paling baik 6 hari di bulan Syawal. Hari ini tidak boleh berpuasa, namun esok atau lusa sudah ada sunnah yang menunggu kita. Tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa, beribadahnya lebih mensyukuri kesempatan dan waktu yang ada. Sebagaimana tanda-tanda keberhasilan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, diterangkan, dijelaskan di penghujung ayat 185 surat kedua Al-Baqarah, la'allakum tashkurun. Nabi itu ditanya oleh baginda Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, engkau hamba Allah yang paling mulia, pasti jaminannya surganya, kenapa sepanjang malam ibadahnya? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak bolehkah aku lebih syukur kepada Allah? Jadi yang ingin syukur waktunya, ingin syukur sehatnya, summa atba'u sitan min syawalin telah menunggu kita. Orang yang beriman, beribadah tidak berhenti pada fikihnya, ini wajib atau sunnah. Orang beribadah ingin lebih syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam fikih menjelaskan dan merangkan, sebaiknya mubasyaratan wa mutawaliyatan, langsung dan terus menerus selama 6 hari. Namun kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, boleh dijalani, tidak harus tanggal 2 Syawal itu dilakukan. Inilah amal soleh yang menunggu kita, supaya kita mendapatkan catatan ibadah puasa kita sempurna, mendapatkan jaminan dihapuskan dari segala salah dan dosa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di hari kembali suci, ad-dahnya fil Indonesia, ungkapan-ungkapan yang lazim di Indonesia selain ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga segala amal ibadah kita diterima, kita akan ikuti dengan kata minal aidin wal faizi. Ai ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin. Kita kembali suci, semoga kembali yang hadir mendapatkan anugerah yang ini. Namun siapa yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam firman-Nya di surat ke-24 ayat 52, tanda-tanda orang yang beruntung setelah Ramadan dilewatkan adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Tanda-tanda orang yang beroleh kemenangan dan keberuntungan
adalah orang yang bisa menjaga ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di bulan Ramadan kita mampu dan bisa menjaga sholat berjamaah. Nanti dilihat, ditunggu di bulan Syawal, masihkah sholat berjamaah itu terjaga? Di bulan Ramadan kita senang berada di masjid. Betulkah setelah Ramadan di bulan Syawal masih sering berada di masjid? Yang tidak kalah penting dalam hal ibadah muamalah diterangkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surat ketiga di ayat 134. Tanda-tanda keberhasilan Ramadan bagi seorang yang mengaku beriman adalah wasari'u illa maghfirah. Beribadah itu bersegera, bukan menunggu panggilannya. Sebelum dipanggil sudah siap-siap dengan waktu dan sehatnya. Yang kedua dalam bermuamalah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di bulan Ramadan senang berinfak dan bersedekah. Betulkah di bulan Syawal setelah kita masuki mulai hari ini masih bisa kita jalani, masih bisa kita jaga? Karena ungkapannya dengan bentuk fi'il mudhari', alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang benar-benar berpuasa itu akan semakin mampu dan bisa menjaga, menahan diri dari tidak suka marah-marah dengan sesama. Kenapa dalam bulan Ramadan Rasulullah menjelaskan dalam hadis qudsinya, as-siyamu junnatun ay biqayatun 'anil nari wa 'anil ma'asi. Berpuasa itu lebih berhati-hati untuk tidak bermaksiat, baik dalam ketaatan terjaga, bahkan lebih meningkat dalam hal yang dilarang, semakin mampu bisa dihindarkan dan ditinggalkan. Yang tidak kalah penting hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas. Punya sikap bersegera meminta maaf dan bersegera memberi maaf. Salah dosa kita manakala kita memohon ampun, menyesal, berikrar tidak mengulangi, diikuti dengan amal soleh untuk bisa menghapusnya, selesai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kepada sesama, kepada saudara, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, hande tolat mesti meminta maaf dan ikhlasnya. Disinilah di bulan Syawal amal soleh menunggu kita untuk saling bersilaturahmi di antara kita. Yang keempat, tanda-tanda keberhasilan bulan Ramadan, wallahu yuhibbul muhsini. Orang semakin mampu dan bisa beribadah semakin ihsan. Mawa ihsan dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya, an ta'budu ka'annaka tarahu. Beribadahlah kalian seolah-olah kalian melihat, bermusyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, jikalau kamu belum mampu kondisi seperti itu, fa innahu yaraka, ketahuilah, pahamilah, Allah selalu memperhatikan dan melihat kita. Disitulah kehati-hatian kita berperilaku dan bertutur kata akan selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tanda-tanda keberuntungan didapatkan oleh kita. Lebih-lebih wa yakhsyallaha, semakin takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu tidak dibenarkan, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau sesuatu itu sesuatu yang baik kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Namun hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Allahu Akbar, ihsan dalam bermuamalah jauh lebih tidak mudah. Kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, al-ihsanu an tuhsina
ila man asaa ilaika. Orang dikatakan punya amal terbaik, yaitu mampu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Di ayat 135 ini menandakan buah beribadah semakin menjaga beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kapan istighfar diminta betul oleh Allah Subhanahu wa taala? Di surat ketiga ayat ke-17, di surat ke-51 ayat ke-18 Allah memberikan penjelasan waktu yang istimewa memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfiru. Di bulan Ramadan sebulan penuh, jauh sebelum subuh kita sudah bisa bangun bermunajat, beribadah, sahur untuk lebih syukur, lebih untuk mencari keberkahan puasa. Setelah bulan Ramadan kita lewatkan bersama, mampukah itu kita jaga? Oleh karenanya ayatnya menyebutkan dengan bentuk fi'il mudhari', wabil ashari hum yastaghfir. Kalau ini ada dalam diri kita tanda-tandanya, di ayat 136 Allah memberikan jaminan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Merekalah yang akan mendapatkan anugerah ampunan dari segala salah dan dosa. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda keberhasilan seorang hamba, orang yang mengaku beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada keberhasilannya atau tidak yang bisa menjawab bukan orang lain, namun diri kita masing-masing dengan introspeksi dan muhasabah diri. Hadirin jamaah surat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya yang hadir masih akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang masih akan panjang umurnya. Panjang umur yang diberkahi, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mampu dan bisa beribadah lebih istiqomah, disitulah jaminan hidup kita akan lebih sakinah, jiwa kita akan semakin mutmainnah, hidup kita dijamin lebih barokah, dan kita insya Allah akan mendapatkan anugerah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan mudah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham fa anta khairul rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمركم بأمر
عظيم أمر بالصلاة والسلام على نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين وارحمنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من العائدين ومن الفائزين ومن المقبولين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.